Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk pada materi tentang natrium, kalium, dan klorida. Sebelumnya, silakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan apa yang disampaikan agar materi kali ini mudah untuk diterima oleh kalian. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Dipersilakan. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara tentang natrium, kalium, dan klorida. Namun ini akan kita split menjadi 3 video ya, karena kalau misalnya jadi satu juga akan susah renderingnya gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan bahas tentang natrium terlebih dahulu, kemudian kalium di video berikutnya, kemudian klorida di video berikutnya. Silakan kalian tonton semuanya di channel Giza Gizi gitu. Baik, sebelumnya seperti biasa ketika kita bicara tentang gizi mikro gitu ya, kita juga bicara tentang bagaimana sih gizi mikro itu dari segi agama gitu ya. Tapi ini nggak cuma gizi mikro sih sebetulnya ya, tapi di sini kita akan bicara juga tentang gizi lah ya, semua gizi gitu. Bagaimana ayat Al-Qur'an yakni di Al-Maidah ayat 87 di situ telah menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di ayat ini kita sebagai ahli gizi itu seperti disentil gitu ya. Jadi kalau kita kadang memberikan konsultasi kepada pasien kita, kita tuh kadang menyalahi aturan Allah ini ya. Ini jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Contoh misalnya, uh, ada orang yang hipertensi, kemudian Anda sebagai ahli gizi kemudian menyebutkan, Ibu, Bapak, jangan mengkonsumsi garam ya, gitu. Padahal kalau di dalam agama kita ya, Muslim, sebagai seorang Muslim, kita tentu tahu bahwa kalau misalnya kita mengharamkan garam, padahal kan tidak ada ya yang garam itu mengatakan bahwa ulama lah ya yang mengatakan bahwa garam itu adalah haram gitu misalnya. Nah itu kan nggak ada. Jadi kita sebagai ahli gizi harapannya jangan sampai mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Padahal itu adalah halal hukumnya dalam agama Islam gitu ya. Nah kalau misalnya kita sebagai ahli gizi mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, maka kemungkinan besar pasien juga tidak akan kembali kepada kita. Karena kok semuanya nggak boleh, terus saya makan apa? Gitu ya. Jadi ingat bahwa di surat ini itu sudah dikatakan bahwa segala hal yang halal tentu tidak boleh diharamkan oleh kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada ayat lanjutannya yakni janganlah kamu melampaui batas. Nah, melampaui batas berarti di sini ada cut off-nya, ada aturannya harus berapa, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara katakanlah garam gitu untuk pasien hipertensi, maka itu ada batasannya. Mau itu rendah garam 1, rendah garam 2, rendah garam 3, tapi pada intinya kita akan memberikan batasan akan seberapa sih garam itu. Jadi tidak mengharamkan, tidak mengatakan tidak boleh makan garam, tidak ya, tapi boleh, tapi Bapak Ibu itu takarannya sekian ya. Misalnya takarannya itu setengah sendok teh ya Bapak untuk dalam sehari. Nah, dikatakan seperti itu sehingga di sini kita tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, tetapi kita menghitung batasannya ini tadi. Nah, batasan ini tentu tergantung pada kondisi fisik seseorang. Kalau misalnya dia hipertensi, tentu kita harus batasi garamnya. Tapi kalau misalnya tidak, kita tetap batasi, tetapi batasannya lebih besar. Jadi di sini sudah dijelaskan ya dalam agama kita bahwa janganlah kamu melampaui batas. Jadi makanan itu harus halal dan juga toyib istilahnya. Kalau di sini di ayatnya sudah tergambarkan toyibat ya, toyibah. Di situ kalau dikatakan bahwa dia adalah toyib, maka dia harus baik untuk tubuh orang yang memakan makanan tersebut. Tuh. Nah, ini bisa dijadikan ketika ada seseorang yang
dia mengatakan bahwa sudahlah cukup dengan bismillah saja, kita yakin bahwa Allah tidak akan memberikan kita penyakit karena Allah itu mengatakan bahwa semua yang halal itu boleh kita makan. Kadang ada pasien yang mengatakan seperti itu. Nah, sehingga Anda bisa mengutip ini, Al-Maidah ayat 87, bahwa Allah memang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal, tetapi kalian juga harus ada batasannya, gitu ya. Dan Allah itu tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, inilah yang akan menjadi kunci untuk para ahli gizi. Kalau misalnya ada pasien yang mengatakan, sudah saya cukup mengatakan bismillah saja kemudian langsung dimakan gitu aja ya tanpa ada batasannya, maka itu juga salah karena sudah jelas diatur di Al-Maidah ayat 87 seperti itu. Baik, sekarang kita bicara tentang table of content-nya. Jadi kita akan bicara apa sih pada video kali ini gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tentunya tetap gizi mikro ya. Dan saya yakin kalian sudah paham kita belajar gizi mikro itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita bicara gizi mikro, kita akan bicara tentang metabolismenya bagaimana, kemudian absorpsinya bagaimana, hingga dia diekskresikan di dalam tubuh itu bagaimana caranya. Dan kemudian jangan lupa bahwa pada gizi mikro kita juga akan mempelajari tentang interaksi antara zat gizi pada tubuh manusia. Nah, di sini kita akan bicara tentang natrium terlebih dahulu, metabolismenya bagaimana, ekskresinya bagaimana, serta interaksi zat gizinya itu bagaimana, ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Baik, kalau bicara tentang natrium bisa juga kita katakan sebagai sodium ya, jadi itu sama gitu. Nah, kandungan natrium total di tubuh kita itu diperkirakan sekitar 105 gram. Tuh. Kemudian mayoritas yakni sekitar 60-70% natrium di dalam tubuh kita itu ditemukannya di extracellular fluid ya. Kemudian sekitar 30-40% natrium tubuh itu terletak pada satu di permukaan tulang, kemudian ada juga yang tingkatannya lebih rendah yakni kurang dari 10% itu dapat ditemukan di intraseluler, di sebagian jaringan saraf dan juga di sebagian jaringan otot. Tuh. Natrium bisa dikatakan sebagai kation yang paling melimpah di dalam tubuh kita, yakni sekitar 93% dalam cairan tubuh kita, kationnya itu adalah Na atau natrium ini gitu ya. Kemudian tentunya untuk natrium ini dia tidak akan bekerja sendirian, dia juga akan bekerja dengan Cl, yakni klorida, yang juga akan kita bicarakan di slide-slide berikutnya ya, di video berikutnya maksud saya. Kemudian kalau bicara tentang natrium, tentunya kita tidak. Baik, kita masuk ke slide berikutnya tentang absorpsi dan juga transportasi dari natrium itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini, untuk penyerapan dan transportasi natrium sendiri, di situ dikatakan bahwa ada dua tempat utama untuk absorpsinya ya untuk natrium tersebut. Sekitar 95-100% natrium ini berada pada kedua tempat tersebut. Apakah kedua tempat tersebut gitu ya. Nah, di sini tempatnya itu yang pertama ada di small intestine, jadi usus halus ya. Kemudian ada di proximal colon. Jadi ada dua tempat ini yang menjadi tempat penyerapan absorpsi Na terbesar. Kemudian kalau untuk transportasinya sendiri, mekanisme dari transportasi natrium itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang pertama itu cotransporter Na+, cotransporter Na+ atau berupa glukosa ya. Jadi boleh Na+ ataupun glukosa. Kemudian yang kedua di situ ada transporter pertukaran elektronetral Na+ dan Cl- yang dia biasanya aktifnya ada di small intestine dan colon. Oh ya, kalau tadi yang cotransporter Na+ itu biasanya ada di small intestine, terutama di bagian jejunum gitu ya. Kemudian yang C atau yang ketiga yakni
sistem elektrogenik ya, di sini absorpsi Na+ dengan sistem elektrogenik yang merupakan sistem yang biasanya sih kurang digunakan dan kurang juga untuk dioperasikan, terutama di usus besar. Jadi biasanya sih di si elektrogenik ini dia biasanya hanya akan ada di usus besar untuk pengoperasian dari sistem yang ketiga ini tuh. Kemudian kalau kita bicara tentang penyerapan, maka kita masuk ke yang transporter dulu ya. Jadi untuk kita bicara transporter, kita masuk ke yang pertama dulu, yakni cotransporter Na+ atau glukosa. Jadi kalau di sini setelah diserap ke dalam tubuh gitu ya, natrium dia akan diangkut secara bebas di dalam darah. Jadi di dalam darah dia berupa ion ya, ionnya yakni Na+ tadi. Kemudian konsentrasi natrium dalam serum, biasanya itu dalam serum itu tentunya serum darah ya. Biasanya sih dipertahankan di kisaran sekitar 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Jadi di situ nilai normal untuk natrium Na+ dalam serum itu 135 sampai 145. Ini cukup sempit sih sebetulnya ya kisarannya. Hanya selisih 10 mili ekuivalen saja gitu. Kemudian konsentrasi natrium yang ada dalam serum dia akan menunjukkan bagaimana keseimbangan cairan juga di dalam tubuh kita. Jika konsentrasinya rendah, maka kita sebut sebagai hiponatremi, sehingga dia akan mencerminkan cairan yang berlebihan di dalam plasma. Dan jika dalam konsentrasi yang tinggi natrium tersebut, maka kita sebut dia sebagai hipernatremi, di mana dia menunjukkan bahwa tubuh kita kehilangan cairan yang cukup besar. Tuh. Kemudian elektrolit ya, itu juga merupakan pengatur dari keseimbangan cairan. Nah, dia diatur oleh beberapa hormon, termasuk ada vasopresin ya, kemudian natriuretik ya, angiotensin 2, aldosteron, itu dia yang mempertahankan keseimbangan elektrolit dan juga keseimbangan dari cairan di dalam tubuh gitu. Nah, kalau kita bicara yang Na+ ini, karena tadi sudah dikatakan bahwa Na+ dia beredar di dalam serum dalam kondisi bebas, jadi dia belum terikat gitu ya, maka dia akan dibawa untuk melewati membran Brush border. Yang ini kita sebut membran Brush border. Dari enterosit, cotransporter natrium bersama dengan zat terlarut misalnya seperti glukosa, di sini dia masuk, dia diikat oleh glukosa ya. Kemudian dia juga bisa tidak hanya glukosa ya di sini, jadi sebenarnya bisa juga asam amino yang lain, itu juga bisa untuk menjadi transporter dari Na+ di dalam enterosit gitu. Kemudian dia akan masuk ke dalam di dalam enterosit, dia akan dibawa bersama dengan glukosa ataupun asam amino tadi, dia mengikat Na, kemudian tentu dia akan dibawa kembali ke membran sel. Nah, di sini dia menggunakan Na plus K plus ATPase. Jadi di sini dia akan melakukan pertukaran. Jadi Na plus ya, dia akan keluar ke dalam membran ya. Kemudian K plus yang ada di luar, maka dia akan masuk untuk menggantikan Na plusnya. Jadi di sini dia menggunakan pompa ATPase. Tuh ya. Jadi dia, lalu bagaimana dengan glukosa ataupun asam aminonya tadi sebagai transporter? Ya ibaratnya kalau kita mau ke arah dari kampus mau ke Malioboro nih, kita naik
katakanlah sepeda motor gitu ya. Nah, kemudian setelah sampai di Malioboro tentu sepeda motornya kita taruh gitu kan, dan kita jalan kaki untuk menuju misalnya mau ke mallnya gitu ya. Jadi kita akan jalan kaki untuk pergi. Jadi yang berjalan itu kan hanya kita. Nah, sama seperti Na plus tadi. Jadi dia menggunakan kendaraannya kan glukosa ataupun asam amino tadi. Nah, si Na plus dia akan keluar. Nah, setelah dia mencapai di ATPase, pompa ATPase ini, maka si glukosa ataupun asam amino yang menjadi kendaraannya tadi, dia akan tetap ditaruh di enterosit. Jadi tidak dibawa ke luar membran gitu ya. Jadi si Na plus dia akan keluar sendiri sebagai ion bebas. Nah, K plus itu juga dia akan masuk untuk menggantikan Na plus yang keluar seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke sistem transportasi natrium yang kedua, yakni elektronetral. Jadi absorpsi Na plus dan Cl- secara elektronetral di sini. Kalau kita lihat pertukaran dari Na plus atau H plus, dia bekerja sama dengan Cl- maupun bikarbonat ya, atau HCO3-. Nah, di sini jika Na plus atau H plus dia akan masuk ya, maka Na plus dia akan digantikan dengan H plus. Transporter ini memungkinkan jadi si HCO3- ini, maka dia juga harus keluar gitu ya. Jadi ada pertukaran di sini. Jadi dia memang bekerja sama. Kalau Na plus, H plus dan Cl- dengan bikarbonat gitu. Nah, transporter ini memungkinkan masuknya Na plus dan Cl. Jadi di sini Na plus bisa masuk, Cl juga bisa masuk karena adanya pertukaran dengan H plus maupun dengan bikarbonat tadi. Kemudian si Na plus dengan Cl- ini dia diharapkan bisa keluar dari enterosit gitu ya. Jadi dia diminta untuk keluar masuk ke dalam serum darah kita lagi untuk bisa diedarkan ke bagian mana yang memerlukan gitu kan. Nah, kemudian di sini dikatakan jika H plus dan HCO3- atau bikarbonat ini dia kan sudah dikeluarkan ya, H plus dan Cl dengan H plusnya sudah dikeluarkan, kemudian bikarbonatnya dikeluarkan, maka Na plus dan Cl- bisa masuk ke dalam enterosit. Nah, Na plus dan Cl- ini maunya kita keluarkan juga gitu ya. Dengan menggunakan apa? Lagi-lagi dengan menggunakan pompa ATPase ini. Jadi dia menggunakan pompa ATPase lagi. Bagaimana caranya? Yakni Na plus dia akan dikeluarkan dengan cara yang sama dengan tadi yang sudah kita bicarakan di yang pertama tadi ya, transportasi yang pertama tadi. Jadi di situ Na plus dia dikeluarkan dengan menggantinya dengan K plus gitu. Sementara bagaimana Cl-? Cl- di sini dia dengan cara menggunakan difusi pasif dia bisa keluar tanpa menggunakan pompa ATPase. Tuh ya. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya, kenapa ada elektronetral dengan cara seperti ini dengan cara yang tadi Na plus dan K plus kotransporter Na plus sama glukosa tadi ya. Nah, bedanya kalau yang Na plus tadi seperti yang saya katakan di awal, dia butuh transporter yang berupa glukosa ataupun asam amino, dan terjadinya itu juga biasanya ada di jejunum atau di small intestine. Nah, kalau untuk yang elektronetral ini sebagian besar lebih banyak terjadi pada di kolon ya. Jadi terdapat di kolon, dia akan menggunakan transporter ini, sama seperti dengan sistem elektrogenik nanti itu ya yang di ketiga. Nah, kalau yang elektronetral ini dia bisa terjadi di keduanya sebetulnya, tapi lebih banyak pada bagian kolon ya, aktifnya lebih banyak di bagian kolon dan juga di small intestine juga, cuman kejadiannya lebih sedikit
gitu. Dan kalau yang tadi tidak menggunakan cara bikarbonat dia keluar gitu ya, maka kalau yang di sini dia menetralkan. Jadi untuk menetralkan itu maksudnya gimana sih? Kalau kalian lihat di sini di dalam entrositnya, kalau Na plusnya masuk maka H plus keluar. Di sini juga sama, kalau Cl- mau masuk maka HCO3 minnya keluar, maka di sini muatannya akan tetap netral, maksudnya seperti itu gitu ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya untuk mekanisme yang ketiga, yakni electrogenic Na plus absorpsi. Jadi absorpsi dari Na plus ini dia akan bicara tentang bagaimana sodium dia memasuki membran luminal ya, ini adalah membran luminal melalui saluran atau Na plus channel ini. Jadi dia masuk menggunakan Na plus channel, kemudian dia menyebar ke dalam entrosit ya, di dalam entrosit luminal ini, di dalam sel luminal ini. Kemudian Na plus ini dia menyebar sehingga menyebabkan konsentrasi ion itu akan menurun ya. Kemudian natrium yang diserap bersamaan dengan air dan anion lainnya, dia akan menghasilkan suatu elektrolit ya di dalam tubuh kita. Kemudian elektrolit itu dia mengalir dari sisi luminal ya, luminal ke sisi basolateral sel, jadi ke sisi luar tuh. Kemudian natrium tetap akan dipompa keluar dengan melintasi yang namanya membran basolateral. Di sini kan ini membran basolateral ya. Nah, di sini Na plusnya dipompa lagi dengan menggunakan ATPase ya, dipompa keluar dengan menggunakan pompa ATPase, di mana Na plus dia akan dikeluarkan ke membran basolateral, sementara dari basolateral ke entrosit atau ke luminal cell, di situ akan ada K plus yang dimasukkan tuh. Nah, kemudian konsentrasi Na plus di antar sel ini dia akan menyebabkan konsentrasi, maksud saya gini, jadi di pompa Na plus sama K plus ATPase tadi, dia kan fungsinya sebenarnya untuk mempertahankan konsentrasi Na plus. Nah, kalau konsentrasi Na plus ya dia rendah ya, kalau dia rendah maka dia akan menciptakan gradien listrik di dalamnya, makanya disebut dia sebagai electrogenic Na plus, dan biasanya ini terjadinya pada. Baik, berikutnya kita bahas tentang bagaimana sistem ekskresi dari natrium itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang ekskresi natrium ya, itu tidak lepas dari tentunya penyerapannya. Tadi di awal kita sudah bicara bahwa hampir semua natrium itu sebenarnya bisa diserap, jadi sekitar 95-100% gitu kan. Dan asupan natrium dalam makanan yang umumnya tinggi tentu akan menyebabkan jumlah natrium yang masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Kemudian di sini tentunya harus ada sistem ekskresi dari natrium itu sendiri. Siapa yang mengekskresi? Seperti biasa, yang mengekskresi itu tetap adalah kidney atau ginjal kita gitu ya. Jadi ginjal dia merupakan sarana utama untuk mengeluarkan kelebihan natrium dalam tubuh. Dan ekskresinya tentu dipengaruhi oleh beberapa hormon, termasuk yakni aldosteron ya, ada istilahnya itu adalah RAAS, renin angiotensin aldosteron system gitu ya. Jadi yang mempengaruhi tentu adalah angiotensin ya, kemudian juga aldosteron itu sendiri, dan tentunya adalah keduanya itu akan bekerja sama dalam mengeluarkan sisa natrium yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa tentunya untuk ekskresi utamanya itu tetap ada pada kidney ya, di mana kidney atau ginjal kita itu menyediakan, kalau di sini dikatakan di tubulus proksimalnya ya, dia menyerap kembali, jadi dia akan ada reabsorpsi, menyerap kembali sekitar 67% natrium dan juga klorida ya tentunya kan, tapi di sini kita bicaranya masih natrium. Jadi natrium diserap sekitar 67%,
Kemudian dia disaring melalui mekanisme paraseluler dan transseluler. Kemudian di loop of Henle ini lengkung Henle. Kalau kalian lihat di gambar tubulus ginjal, itu ada yang bentuknya seperti huruf U ya. Nah, huruf U itulah lengkungan dari huruf U yang bentuknya seperti huruf U itu tadi yang kita sebut sebagai loop of Henle atau lengkung Henle gitu ya. Nah, lengkung Henle dia akan mereabsorpsi kembali sekitar 25 sampai 30% dari tambahan dengan menggunakan transporter tadi Na+ dan K+ dan 2Cl- sebagai kotransporternya. Sorry, ini harusnya Na+, K+ dan 2Cl- ya, bukan Na1, K1 dan 2Cl2. Tuh. Nah, kemudian di tubulus distal dan saluran kidney ya yang lain, dia berada di bawah kendali hormonal tadi yang sudah dikatakan oleh several hormones tadi ya. Nah, di situ dia dikendalikan atau direspon dengan menggunakan RAAS tadi, renin angiotensin aldosteron system, dengan menyerap kembali natrium. Jadi dia akan menyerap kembali natrium dengan RAAS, dengan responnya, bentuk responnya terhadap RAAS. Kemudian aldosteron dia akan meningkatkan reabsorpsi dari natrium dengan memasukkan Na+ channel tambahan ke dalam membran luminal tadi yang kita bicarakan di mekanisme ke satu ya, di mana dia menggunakan Na+ channel. Nah, di situ dia akan menambahkan Na+ karena adanya aldosteron tadi, sehingga akan meningkatkan reabsorpsi dalam bentuk pasif dari lumen ke dalam sel ginjal, dan dengan memasukkan pompa Na+, K+ ATPase ke dalam membran basolateral yang dia akan meningkatkan transport aktif natrium dari sel ginjal ke dalam plasma. Nah, kalau tidak ada stimulasi RAAS yang terjadi pada natrium ini, maka volume ekstraseluler fluid dalam tubuh dia akan meningkat dan tekanan darah dia akan lebih tinggi, sehingga natrium tidak diserap kembali atau tidak direabsorpsi dan diekskresikan melalui urin. Kemudian ada juga peptida natriuretik ya, dia juga meningkatkan ekskresi natrium pada urin. Jadi kalau di kidney ini kan hubungannya pasti dengan urin ya, sehingga ada salah satu peptida yakni natriuretik tadi yang dia meningkatkan ekskresi natrium dalam urin, sehingga kehilangan urin natrium diekskresikan dalam jumlah kecil, biasanya kurang dari sekitar 125 mg. Jadi dalam urin biasanya natrium yang keluar itu sekitar 125 mg. Tuh. Nah, ekskresi itu juga dipengaruhi oleh tadi RAAS maupun dengan peptida natriuretik, gitu ya. Kemudian ada juga yang melalui feses ya. Jadi natrium itu juga bisa dikeluarkan melalui feses. Biasanya sih kecil juga ya, nggak besar seperti pada urin sekitar 125. Kalau pada feses dia lebih kecil, tetapi kalau misalnya ada kondisi seperti diare atau penyakit usus yang lainnya, itu bisa menyebabkan kehilangan natrium yang jauh lebih tinggi, gitu ya. Kemudian ada juga yang terjadi pada skin ya, jadi pengeluaran natrium juga bisa terjadi pada kulit. Nah, di dalam kulit ini dia juga bisa keluar dalam bentuk keringat. Nah, keringat kita itu sebetulnya juga mengandung natrium, sehingga kalau boleh dicicip lah ya gitu ya, keringat sendiri kemudian kalian jilat gitu, agak menjijikkan memang, tapi mungkin kalian butuh tahu apakah benar sih itu terdiri dari natrium gitu kan. Jadi kalau rasanya asin ya berarti ada natriumnya gitu kan. Nah, kehilangan natrium di dalam kulit ini tentu dia bervariasi dan akan tergantung kepada suhu di lingkungan kita ya. Jadi kalau suhunya sedang panas tentu keringat akan lebih banyak gitu ya. Dan juga tingkat olahraga. Kalau tingkat olahraganya rendah ya berarti kehilangan natriumnya juga dikit karena keringatnya sedikit yang keluar gitu.
Lalu berapa sih kisarannya gitu ya kehilangan natrium lewat keringat ini? Biasanya sih sekitar kurang lebih 50 mili ekuivalen per liter. Itu ya kondisi suhu tinggi atau olahraga berat yang terus-menerus dia dapat meningkatkan keringat dalam jumlah yang besar sehingga tidak lagi di angka 50 mili ekuivalen per liter tadi. Jadi bisa lebih besar untuk keluarnya natrium di dalam keringat tadi. Itu untuk sistem ekskresi. Kemudian kita masuk ke fungsi dan interaksi dengan nutrien-nutrien atau zat gizi yang lain. Jadi tadi dikatakan di dalam tubuh natrium punya peran penting untuk pemeliharaan tekanan osmotik. Jadi di sini fungsinya dia sebagai maintenance atau mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuh sehingga dengan adanya tekanan osmotik yang normal, maka keseimbangan cairan di dalam tubuh ini juga akan normal. Kemudian natrium itu sebenarnya juga akan bekerja dengan potasium atau dengan kalium ya. Potasium dengan kalium itu sama. Dan juga dengan kalsium untuk transmisi dari saraf. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan nerve transmission. Jadi transmisi saraf itu juga dipengaruhi oleh natrium, kalium atau potasium ya dengan kalsium ya dengan Ca, sehingga ada hubungannya dengan konduksi impuls dan kontraksi otot di dalam tubuh kita. Kemudian dalam transmisi saraf dan kontraksi otot, natrium tentu juga berfungsi sebagai bagian dari pompa natrium kalium ATPase tadi yang ditemukan di dalam membran plasma sel. Dengan pertukaran natrium dengan kalium ya dan hidrolisis ATP, maka terjadi gradien potensial elektrokimia yang dapat menghasilkan impuls saraf. Itu sehingga saraf kita dapat terinduksi dan juga dapat melakukan kontraksi pada otot. Peningkatan asupan natrium tentu dia akan berkaitan dengan peningkatan ekskresi kalsium pada urin. Jadi kalau natrium kita ada banyak di dalam tubuh, maka kalsium juga harus dikeluarkan sehingga malah kita akan bisa terjadi hipokalsemia gitu ya. Dan bisa mempengaruhi tentunya kalau kita kalsiumnya kurang pasti ada hubungannya dengan osteoporosis gitu. Kemudian interaksinya tadi sudah dikatakan bahwa natrium dia berinteraksi dengan potasium dan kalsium atau kalium dan kalsium untuk induksi saraf tadi ya. Kemudian adequate intake-nya, jadi berapa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau dari WHO merekomendasikan sodium intake itu kurang dari 2000 mg per hari. Kemudian dari American Heart Association dia merekomendasikan sekitar 1500 mg per hari itu ya, yang dapat ditoleransi itu adalah sampai sekitar 2300 mg per harinya. Jadi cukup rendah ya untuk asupan garam ini. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita yang masih sehat gitu ya, untuk bisa mengkonsumsi garam sesuai dengan rekomendasi dari WHO ataupun dari AHA ini untuk mencegah terjadinya hipertensi gitu ya, atau untuk mencegah juga terjadinya penyakit ginjal yang lebih lanjut ya atau CKD gitu. Nah, pada orang-orang dengan yang sudah terkena penyakit CKD maupun hipertensi, maka untuk adequate intake-nya, jadi untuk asupan makanan sehari-harinya tentu harus lebih dijaga lagi, tidak sekian gitu ya. Jadi akan lebih kecil lagi, dan silakan untuk menghubungi ahli gizi terdekat karena video pembelajaran ini hanya dikhususkan untuk video pembelajaran saja, bukan untuk arena untuk konseling gitu ya. Jadi jangan digunakan sebagai rekomendasi untuk yang sakit seperti itu. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kalian, maka silahkan untuk menuliskan di kolom komentar
ya, pada video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.